Alih-alih membahas secara mendalam terkait tema yang telah ditetapkan, debat Pilpres 2024 justru dianggap lebih banyak menampilkan gimik recehan. Bahkan tak sedikit masyarakat yang menilai momen adu gagasan antar cawapres itu diwarnai gimik tak sopan. Lantas mengapa bisa demikian? Tidakkah para kandidat cawapres ini seharusnya bisa saling menghargai antar lawan? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Billy David Enero Tumilena, juru bicara TKN Prabowo Gibran Diah Roro Esti, dan Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud Darmaji Suradika. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat malam Mbak Zila, selamat malam. Baik, kita ke Bang Billy dulu. Bang Billy, ini kalau kita lihat tadi beberapa cuplikan begitu ya, dan kemarin kalau kita saksikan jalannya debat gitu, baru pembukaan debat kemarin ini Caimin langsung disinggung soal penggunaan botol plastik. Ini gimana nih tanggapannya Bang Billy? Baik, tentu kita patut mengapresiasi semua paslon yang sudah menampilkan performa terbaiknya. Dan dari 01 sendiri, Gus Imin kemarin sudah klimaks menampilkan banyak sekali pesan filosofis, pesan substansi yang bisa ditangkap dengan mudah oleh publik. Dan sayangnya juga tetap kita diwarnai gimmick-gimmick yang harusnya tidak lagi muncul, sehingga diskusi kita setelah debat itu tentang substansi, bukan lagi tentang gimmick-gimmick. Dan terkait botol tadi ditanyakan, kan sebenarnya itu juga info dari teman-teman yang ada di venue, itu adalah botol yang disediakan dengan panitia. Dan kalau kita lihat relevansinya pun sebenarnya kan nggak cukup relevan untuk pembahasan yang sedang dilakukan waktu itu. Jadi kami melihat justru tertutup dengan gimmick-gimmick itu, sehingga secara substansi mungkin literasi kita atau pesan-pesan yang disampaikan terkait subtema kemarin mungkin ada yang tertutup dengan gimmick-gimmick itu. Oke, baik. Nggak cuma menyentil soal penggunaan botol plastik begitu ya saat membahas lingkungan hidup yang nilai Bang Billy tadi tidak relevan sebenarnya dengan tema besarnya begitu. Ini juga Gibran juga sempat mengeluarkan gestur celingak-celinguk gitu ya terhadap Pak Mahfud yang dinilai oleh netizen ini tak etis gitu. Tanggapannya Mas Haji gimana Mas? Iya, harusnya jadi debat yang tadi malam itu kita sebenarnya anak-anak muda ini berharap diskusi yang sangat substantif, karena memang topik ini itu topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda Indonesia gitu ya, terutama karena ini terkait dengan lingkungan, tentang bumi, tentang masa depan kita sebagai anak-anak muda gitu. Nah, tapi sayangnya tadi sepakat juga dengan Bang Billy gitu ya, tertutupi dengan gimmick-gimmick yang justru itu akhirnya mendangkalkan substansi yang harusnya itu dibahas lebih tajam gitu. Jadi alih-alih dengan gimmick-gimmick itu harusnya kita lebih fokus kepada bagaimana nih nasib bumi kita gitu ya, bagaimana caranya kita transisi energi dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Jadi apalagi tadi ditambahkan lagi gitu ya dengan gimmick-gimmick yang tadi kami percaya juga bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Itu justru kita sebagai anak muda harusnya bisa memberikan perilaku yang bisa lebih menginspirasi anak-anak muda yang lain. Bukan dengan melakukan gimmick-gimmick yang justru akhirnya membuat kita sebagai anak-anak muda itu jadinya kayak bertanya gitu ya, apakah benar gitu ya anak muda ini seperti ini, anak muda Indonesia gitu. Anak muda Indonesia harusnya bisa berdebat dengan lebih berkualitas. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, jadi minim adu gagasan dan penuh dengan gimmick yang dinilai recehan begitu ya. Oke, kalau ini kan kemarin Mbak Roro kita lihat Gibran sepertinya intens sekali gitu ya menyerang semalam pada saat debat. Apakah ini sebagai bagian dari strategi gitu atau balas dendam atas debat presiden ketiga di mana Prabowo dikepung oleh Ganjar dan Pak Anies? Jadi sebetulnya gini Mbak, gimmick yang kita lihat itu sebetulnya membuat suasana tegang dengan pembahasan yang cukup berat, bisa dibilang seperti itu ya, itu menjadi lebih ringan gitu. Dan tidak ada suasana permusuhan di akhir debat juga. Mas Gibran menghampiri bahkan masing-masing paslon dengan santun, meminta maaf mungkin ya jika ada kesalahan kata atau perilaku gitu. Dan ini merupakan ketika kita berbicara
berbicara mengenai greenflation ini tren masa depan, sehingga tidak baik gitu kalau misalnya kita anggap sebagai sesuatu hal yang receh ataupun tidak penting gitu. Maka pemimpin masa depan ini butuh paham bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasinya, dan justru Mbak bisa saya sampaikan di sini bahwasanya terciptanya multiplier effect karena ternyata hasil dari debat kemarin terkhusus pembahasan mengenai greenflation ini menjadi sorotan publik, menjadi trending topic. Jadi tadinya yang tidak paham mengenai perubahan iklim, bukan hanya tidak paham, mungkin tidak terlalu perhatian terhadap permasalahan ini, menjadi sangat perhatian gitu. Dan sekarang kita lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang paham mengenai apa itu pembangunan berkelanjutan, apa itu greenflation, bagaimana kita mengantisipasinya. Lalu kemudian hal-hal apa lainnya yang harus kita persiapkan, karena ini kaitannya sangat erat juga dengan misalnya proses transisi energi. Greenflation ketika terjadi kita mengetahui bahwa akan adanya kenaikan harga dalam pembangunan yang berkelanjutan, misalnya inflasi yang disebabkan oleh transisi energi, belum tentu masyarakat itu siap dihadapi dengan harga yang cukup tinggi nilainya ketika dibandingkan dengan energi fosil misalnya. Nah, oleh karena itu dengan inflasi yang mungkin terproyeksikan bisa terjadi di Indonesia, apa yang seharusnya kita lakukan? Mengingat bahwa ketika berbicara mengenai EBT, potensi kita itu berada, kita masih memaksimalkan 0,35% dari total potensi. Saat ini bauran energi kita masih di 14% dari target kita 17% di tahun 2025. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan dan harus kita antisipasikan gitu Mbak. Jadi ini menjadi tantangan yang sangat amat besar, dan greenflation ini sebetulnya berbeda dengan ekonomi hijau. Karena kalau ekonomi hijau kita berbicara mengenai sistem perekonomian ataupun supply chain management yang linear. Sedangkan ketika berbicara mengenai energi hijau ini sangat amat erat kaitannya dengan ekonomi yang berkelanjutan atau circular. Jadi pemahaman inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan mudah-mudahan insya Allah ada hikmahnya sebetulnya dari semua ini, yaitu adalah insya Allah keperhatian publik terhadap isu yang berat menjadi sesuatu hal yang mudah-mudahan gampang dicerna dan menjadi atensi publik. Oke, ini karena kemarin pertanyaannya dilemparkan untuk Pak Mahfud gitu ya. Mas Haji, silakan tanggapannya Mas Haji. Iya. Sepertinya Mbak Roro mesti membaca sosial media lebih tajam dan lebih menyeluruh ya Mbak, karena yang kami baca justru masalah tadi diskusi-diskusi tentang lingkungan justru malah tertutup dengan diskusi-diskusi gimmick-gimmick yang harusnya nggak terjadi gitu, gimmick-gimmick yang tidak penting gitu. Jadi seperti tadi disebutkan di awal gitu, justru malah tokoh-tokoh muda membahasnya justru masalah etika gitu ya, dan ini sangat-sangat disayangkan. Harusnya topik yang kita bisa bahas secara substantif dan bisa hari ini harusnya gitu ya, kita di dalam ruang publik, dalam sosial media harusnya kita bisa berbicara lebih banyak tentang lingkungan. Justru sekarang sosial media diisi dengan diskusi-diskusi tentang etika dan tidak beretika gitu. Jadi saya justru mempertanyakan dari Mbak Roro di ruang sosmed yang mana yang membahas tentang lingkungan gitu, karena kami pribadi tidak membaca itu secara banyak gitu ya. Tadi seperti yang disebutkan banyak banget misalnya para influencer, para artis tidak membahas tentang masalah lingkungannya justru gitu ya, membahasnya justru masalah tadi gimmick-gimmick tidak sopan dan tidak beretikanya, dan ini sangat-sangat disayangkan. Oke, Mbak Roro, tadi Anda menyampaikan bahwa gimmick yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Mas Gibran pada saat debat semalam ini part of the show, memberikan suasana yang berbeda begitu, suasana yang agar tidak serius. Tapi apakah gimmick-gimmick ini harus menyampingkan etika, Mbak Roro? Bukan berarti menyampingkan etika ya Mbak ya. Jadi tentu yang menjadi prioritas bagi kami adalah apakah message yang penting itu tersampaikan dengan baik. Dan dengan keprihatinan publik yang menjadi di mana ini menjadi perhatian publik, insya Allah terciptanya justru multiplier effect yang positif gitu. Ketika kita berbicara mengenai sosial media ataupun bahkan hal sesimpel seperti search engine Mbak. Jadi search engine di Google itu sekarang ketika kita type green gitu, itu selalu diiringi secara otomatis flation. Dan diiringi juga dengan greenflation adalah atau greenflation definition.
gitu. Jadi paling tidak menurut saya ya Mbak ya, kalau dari kaca yang saya lihat gitu, bahwasanya insya Allah ini justru membuat publik itu jauh lebih aware terkait isu-isu yang sangat relevan untuk anak muda. Sebagai perwakilan anak muda, baik itu saya secara pribadi dan juga tentu Mas Gibran secara holistik juga representatif anak muda yang hingga saat ini masuk di dalam ajang kontestasi ini, ya kita berharap bahwa keprihatinan publik terhadap isu-isu seperti ini juga bisa semakin meningkat. Baik, Mbak Roro, tapi kalau kita lihat gitu ya trending topik di medsos X begitu ya setelah usai debat ini juga untuk Gibran khususnya, untuk Mas Gibran khususnya, walau kira minta maaf, tapi kita melihat juga di beberapa tayangan-tayangan Mas Gibran ini tetap suwon atau minta maaf begitu kepada Pak Mahfud juga Caimin. Ini sebenarnya Mas Gibran ini karakter yang mana yang memang sopan cium tangan atau memang yang dinilai netizen songong nih, Mbak Roro? Sebetulnya bukan gitu ya Mbak. Maksudnya kembali lagi bahwa ada hal-hal yang kemudian menjadi taktik agar masyarakat itu bisa lebih paham mengenai isu-isu yang penting. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dengan kesantunan Mas Gibran menghampiri masing-masing paslon gitu ya, dengan beliau bahkan cium tangan dan lain sebagainya, itu bagian dari pribadi beliau gitu. Jadi di luar dari perdebatan yang ada, adab itu tetap ada, kesantunan itu tetap ada gitu. Jadi itulah yang ingin dijaga, karena selebihnya di luar dari segalanya yang terpenting adalah bagaimana kita semua bisa berupaya agar bisa terciptanya masa depan yang berkelanjutan untuk negara Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih fokus terhadap substansi ya, dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa lebih paham bahwa ada perbedaan antara greenflation dan juga ekonomi hijau hingga hal-hal lainnya gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita semua agar kita bisa lebih aware dan berupaya semaksimal mungkin dengan peran kita masing-masing. Misalnya saya sebagai anggota DPR gitu ya, peran saya apa nih gitu supaya greenflation tidak terjadi di Indonesia. Insentif apa yang kemudian harus kita berikan kepada energi yang hijau. Nah ini kan juga menjadi tantangan besar Mbak bagi kami, dan menurut saya, buat saya justru kemarin tuh eye opener. Jadi lebih ke PR saya apa, lalu kemudian bagaimana kita bisa itu tadi bekerja sama, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melihat perubahan yang positif. Baik, Bang Billy, tadi Mbak Roro menyampaikan fokus terhadap substansi. Apakah itu yang Anda lihat dalam debat kemarin malam, Bang Billy? Kalau saya secara pribadi mengamati pattern dari teman-teman 02 ini, dari debat sebelumnya dan debat kemarin Cawapres, itu adalah di mana hari setelahnya teman-teman ini sangat jago sekali substansinya. Menyampaikan tentang data, menyampaikan tentang esensi, menyampaikan tentang definisi. Tapi itu justru yang tidak keluar di debat. Dan tentu itu kan logika terbalik yang disampaikan dengan Pak Roro tadi, di mana kalau kita ingin mengajarkan literasi, kenapa Mas Gibran nggak menjelaskan apa yang Pak Roro sampaikan tadi terkait apa itu definisi greenflation, apa itu yang lainnya yang disebutkan tadi, kan baiknya disampaikan kemarin. Dan yang kedua, kan di tren juga sedang muncul yang namanya istilah second hand embarrassment ya. Jadi tangan kedua yang malu. Jadi ada fenomena di mana kita melihat itu saja malu gitu. Apalagi teman-teman yang berada di sana. Terus kemudian kita punya empati untuk Prof Mahfud, kita punya empati untuk Gus Imin, dan itu kalaupun Mas Gibran merasa mewakili kami sebagai anak muda, saya sebagai anak muda nggak mau diwakili pribadi seperti Mas Gibran, karena yang disampaikan juga secara substansinya dangkal. Kemudian penjelasannya pun sebenarnya nggak misalkan penjelasan tentang greenflation kemudian dijawab dengan fenomena yellow jacket di Prancis, dan itu setelah di fact check oleh beberapa media kan juga sebenarnya nggak ada relevansi yang masuk. Jadi sebenarnya gimmick-gimmick itu yang kami sayangkan, dan itu tentu merugikan ya publik yang jika tadi dirasa ingin memberikan literasi tapi justru publik nggak mendapat literasi apapun dari debat yang kemarin. Baik, memang sebenarnya harusnya substansi inilah yang harusnya disampaikan pada debat semalam gitu ya, bukan saling lempar gimmick. Baik Bang Billy, kemarin Mas Gibran juga sempat menyinggung soal Caimin yang terkesan tidak memahami persoalan hilirisasi baterai mobil listrik nikel maupun litium sehingga berkelit. Tanggapannya gimana Bang? Baik, tentang nikel ini kan sebenarnya
bahasa juga yang kami amati dari Mas Gibran dan teman-teman itu adalah bagaimana semua jawaban akan dijawab dengan jawaban hilirisasi. Dan sebenarnya yang disampaikan Gus Imin tentang nikel kemarin kan sebenarnya ada fakta yang kontradiktif antara misalkan kemarin dimensi tentang Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah angkanya tumbuh secara signifikan 13% di tingkat ekonomi, tapi angka tingkat penganggurannya masih bertumbuhnya 0,18%. Jadi kan sangat timpang sekali. Fakta yang kedua misalkan juga kerusakan lingkungan yang terjadi di Morowali dan Sulawesi Tengah. Fakta yang ketiga misalkan justru orang yang banyak terlibat di sana itu adalah tenaga kerja asing, bukan tenaga kerja lokal. Dan itu kan jika dijawab hilirisasi kan proyeksinya juga salah satu yang saya tangkapkan itu memperluas kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal, tapi yang terjadi juga justru fakta sebaliknya. Dan kemarin juga kritik-kritik itu disampaikan baik itu hilirisasi, food estate, semuanya kan menunjukkan keberpihakan, adanya ketidakadilan fenomenanya, sehingga kami dari Paslon 01 menawarkan beberapa solusi yang menjawab ketidakadilan tersebut, baik itu hilirisasi nikel ataupun food estate yang kemarin juga muncul jadi kritik dari 01 dan 03. Baik, lalu sempat juga terjadi saling sindir gitu ya Bang Billy soal catatan yang di mana Mas Gibran menyindir Caimin melihat catatan begitu, lalu dibalas oleh Caimin soal catatan Mahkamah Konstitusi. Ini emang Caimin terbawa emosi jadi membalas seperti itu atau gimana Bang Billy? Saya rasa itu bukan sindiran ya, saya rasa fakta itu disampaikan bahwa ada catatan MK, adanya pengangkangan demokrasi, adanya pengakalan konstitusi. Jadi saya rasa yang disampaikan Caimin itu bukan sentilan ya, tapi menyampaikan fakta secara singkat. Oke, baik Mbak Roro, tadi kalau Bang Billy juga sempat ngomong kalau misalnya kita melihat atau Bang Billy memposisikan diri sebagai warga yang ingin dipimpin begitu ya oleh sosok pemuda yang tidak beretika, itu tidak akan memilih calon pemimpin tersebut. Tanggapannya Mbak Roro ini yang dianggap bahwa di media sosial bahwa Gibran dikaitkan dengan calon pemimpin yang tidak memiliki etika atau tidak beradab, seperti apa? Jadi ketika kita berbicara mengenai etika ya, saya bisa bilang bahwa itu tidak benar. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau Mas Gibran tidak mempunyai etika, kemudian beliau tidak akan mau menghampiri masing-masing paslon untuk kemudian menghampiri, menyapa, lalu kemudian mencium tangan. Ini kan adab-adab beliau kan orang Jawa ya, dan itu tentu bukan hanya Jawa saja sebetulnya, seluruh orang Indonesia juga ketika bertemu dengan yang lebih senior itu pasti cium tangan gitu. Jadi tidak bisa menjadi argumentasi bahwa Mas Gibran ini tidak beretika. Jadi itu saya harus luruskan, dan harapan saya sebagai anak muda negara Indonesia yaitu adalah agar terpilihnya pemimpin yang paham terhadap permasalahan nasional hingga internasional yang sifatnya jangka panjang. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran tidak hanya memikirkan isu-isu yang jangka pendek, tetapi bagaimana kita bisa kembali lagi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Ini isu-isu yang sangat serius, bukan receh ya, bukan hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu, bahwa ini penting sekali harus kita pikirkan bagaimana untuk bekerja sama agar masa depan itu bisa kita realisasikan. Jadi menurut saya kita harus kembali lagi ke esensi, ke topiknya, ke isunya, bukan lagi muter aja dengan hal-hal yang barusan kita amati dari masing-masing paslon gitu ya, pembahasannya, karena intinya adalah kembali lagi bagaimana kita bisa bekerja sama, niatnya bagus, yuk kita saling bergandengan tangan demi masa lebih baik lagi di Indonesia. Baik. Mas Haji tadi Bang Billy juga sempat menyinggung soal food estate begitu, di mana debat kemarin juga Pak Mahfud juga sempat menyinggung soal kegagalan food estate, dan itu diakui oleh Mas Gibran begitu, bahwa secara tidak langsung Mas Gibran mengakui bahwa ada kegagalan dalam program food estate. Tanggapannya Mas Haji? Iya, jadi yang bisa kita ambil gitu ya dari diskusi tadi malam itu adalah ketika memang diskusinya itu berdasarkan dengan data dan kenyataan gitu ya.
Jadi ketika memang food estate itu gagal, ya ucapan saja gagal gitu. Karena seandainya pun ada yang kemarin Mas Gibran juga menyebutkan gitu ya, ada yang berhasil, tapi di mananya yang berhasil gitu. Jadi jangan sampai publik justru ditutup-tutupi oleh sesuatu fakta yang tidak sebenarnya gitu. Jadi sepakat sama Mbak Roro gitu ya, gimana caranya supaya ini tuh menjadi substantif gitu. Nah masalahnya pada saat diskusi debat tadi malam, jarang sekali Mas Gibran itu mengangkat bagaimana apa yang sudah pernah beliau lakukan atau Pak Prabowo lakukan untuk mendukung visinya terhadap bagaimana kita membuat lingkungan yang lebih sustainable. Gitu. Sedangkan di lain pihak Pak Mahfud gitu ya selalu ditekankan tentang apa yang sudah beliau lakukan, terutama di bidang hukum. Gitu, karena memang ini penting sekali ya, diskusi tentang misalnya pembagian lahan dan sebagainya itu penting sekali, kepastian hukum ada di sana. Jadi ini yang perlu kita bawa gitu. Jangan sampai justru karena memang tadi ingin gitu, oke, di dalam debat memang penting gitu ya untuk kita bisa menyerang satu sama lain karena memang itu esensinya debat gitu. Tapi jangan sampai justru menyerangnya itu dengan gimmick-gimmick yang tadi bisa dibilang receh gitu ya. Serang gimmick, serang pasangan lain, berdebatlah dengan data. Jadi akhirnya kualitas diskusi kita itu meningkat di diskusi, terutama ini kan kita sedang mencari calon wakil presiden. Jangan sampai diskusinya itu justru diskusi-diskusi yang receh gitu. Itu yang sebenarnya kami sayangkan gitu. Seandainya saja gitu ya, yang kita harapkan kami pun untuk melihat gitu ya, Mas Gibran ini kan sebenarnya tokoh muda juga gitu. Harapannya tokoh muda ini membuat suatu kualitas atau level di mana akhirnya anak-anak muda yang lain melihat dan mencontohnya. Sedangkan kalau apa yang dilakukan tadi malam, kekhawatiran kami dan itu juga terjadi kalau kami baca di sosmed gitu ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang senior justru akhirnya mempertanyakan gitu. Ini apakah memang seperti ini kualitasnya anak-anak muda Indonesia? Dan itu tadi seperti Bang Billy angkat gitu, itu justru merugikan kami semua yang anak-anak muda. Gitu. Akhirnya anak-anak muda menjadi tidak dipercaya gitu ya, karena oh ternyata diskusinya levelnya hanya di level ini gitu. Kita perlu bersama-sama diskusi hari ini, yuk kita sesama anak-anak muda kita tingkatkan level diskusi ini. Gitu. Jadi harapannya publik pun belajar gitu. Sepakat dengan Mbak Roro, publik harus belajar dari diskusi ini karena itu berikan data yang faktual, track record yang baik sehingga publik belajar dan anak-anak muda bersama-sama kita akan menuju ke level itu. Oke, dan kita akan tanyakan soal kegagalan food estate ini ke Bang Billy, namun usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Kembali di Sido Prime, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog dan masih terhubung bersama kami juru bicara Dinas Anies Mohaimin, Billy David Nero Tumelina, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Dia Roro Esti, dan Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud, Darmaji Suradika. Bang Billy tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi atau pernyataan yang tadi dari Mas Haji mengenai food estate yang juga disampaikan oleh Mas Gibran bahwa ada kegagalan begitu. Jadi yang sebenarnya ini harus dijabarkan atau harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini menjadi salah satu solusi ketahanan pangan kita, namun dianggap gagal. Tanggapannya Bang Billy? Baik, Gus Imin waktu debat kemarin juga menyampaikan dari awal bahwa paling tidak ada beberapa elemen masyarakat yang terdampak dari food estate. Misalkan petani, lalu kemudian masyarakat adat, kemudian warga yang terdampak konflik agraria, belum lagi masalah lingkungan. Jadi sebenarnya ada paradigma yang menurut kami salah, di mana kebijakan yang ada saat ini misalkan seperti food estate itu justru tidak menyelesaikan solusi pangan, tapi justru menambah masalah yang baru. Dan kami melihat juga bahwa terhadap kritik yang disampaikan kan sebenarnya kita memperkuatnya dengan data. Misalkan paradigma sekarang ekstensifikasi ini sudah cara yang usang dan kita sudah beralih ke intensifikasi. Kemudian juga kalau kita melihat kan Gus Imin juga menyampaikan fakta tentang timpangnya aset, misalkan petani gurem yang dalam bahasa beliau itu cuma kepemilikan 0,5 hektar lebih dari 3 juta orang, tapi ada satu orang yang memiliki lebih dari 500 hektar. Dan terkait dengan food estate juga tentu faktanya sampai sekarang yang kemarin disinggung oleh Mas Gibran hanya di Gunung Mas. Tapi kalau kita berbicara kondisi lahannya di Kalimantan Tengah kan nggak hanya di Gunung Mas. Dan nggak bisa kita gunakan capaian di satu kabupaten untuk mengeneralisasi hasil capaian dari food estate secara keseluruhan. Dan kita melihat juga kan dampak lingkungan perlu kita hitung secara serius. Kemudian petani dalam hal ini dirugikan hanya menjadi buruh, bukan lagi menjadi co-worker atau juga keterlibatannya lebih dari sekedar seorang buruh. Dan yang catatan kami yang terakhir tentu
saya beberapa kali diskusi sebelum malam ini, selalu ada dua hal yang ditekankan oleh tim 02. Pertama, ini bukan program Kemenhan, tapi program Kementan, Kementerian Pertanian. Dan yang kedua itu, food estate itu merupakan jawaban atas solusi ketahanan pangan, di mana ada ancaman geopolitik dan lain sebagainya. Tapi kami justru tidak melihat itu, dan kita justru melihatnya bahwa pendekatan militeristik yang digunakan Kemenhan, misalkan untuk akuisisi lahan dan lain sebagainya, justru yang memperkuat kesan bahwa yang bertanggung jawab terhadap proyek food estate ini adalah Kemenhan. Dan ada satu catatan lagi, misalkan ada PT Agrinas yang dibinaan dari Kemenhan dan juga dipenuhi oleh orang-orang yang kita afiliasikan dekat dengan Pak Prabowo. Dan itu merupakan fakta-fakta yang sebenarnya nggak boleh kita tutupin. Dan mungkin dengan gimmick-gimmick kemarin, fakta-fakta seperti ini nggak bisa kita ungkap karena kita sudah dipenuhi dengan gimmick-gimmick. Baik. Begitu Mbak Jela. Baik. Mbak Roro, tadi kita juga mendengarkan begitu ya pernyataan dari Bang Billy dan juga Mas Aji mengenai kegagalan food estate, dan ini seharusnya memang dibahas lebih dalam pada saat debat. Bagaimana Mbak, food estate dianggap gagal, tapi ini menjadi salah satu program atau bahasan yang selalu digaungkan oleh Gibran pada saat debat kemarin. Ya, jadi yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya food estate ini dilandasi oleh salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional atau PSDN, terkhusus untuk pertahanan negara kita. Jadi pertahanan itu bukan hanya dari segi bagaimana Indonesia bisa membentengi diri ketika ada perang dan lain sebagainya, tetapi pertahanan juga ada di lini sektor agriculture gitu. Jadi ini merupakan salah satu fondasi. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai lumbung pangan atau food estate ini, itu leading sektornya dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Tapi ada beberapa kementerian lainnya yang juga ada di dalamnya. Jadi di situ ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada juga PUPR ada di situ. Lalu kemudian tadi sudah disampaikan tentu Kemenhan juga merupakan salah satu yang terlibat di dalamnya. Nah, maka oleh karena itu tadi disampaikan mengenai bahwasanya hanya fokus di ekstensi extensionnya ya, lebih fokus ke extensionnya. Tetapi tentu yang kami nilai justru dari debat kemarin adalah bahwasanya Mas Gibran menyampaikan bahwasanya ada kegagalan yang terjadi, dan itu justru menurut saya menjadi menimbulkan bagaimana Mas Gibran gitu, beliau sebagai orang yang bisa menyatakan itu cukup gentleman menurut saya. Tapi di samping itu ini menjadi catatan untuk lintas kementerian yang terlibat di dalamnya. Mengingat bahwa lingkungan hidup, dan juga perlu disampaikan bahwa ketika berbicara mengenai kerusakan lingkungan dan lain sebagainya atas dasar pemotongan pohon, itu sebetulnya tidak sesuai faktanya. Karena kenapa bilang seperti ini? Karena kita masih bahas food estate, dilakukan di lahan yang produktif, bukan hutan lindung. Jadi ini juga harus dilurusi kepada publik. Oke, Mas Aji, dalam kemarin Pak Mahfud juga sempat menyatakan bahwa food estate yang digunakan atau penanaman yang harusnya ditanam singkong tapi tumbuhnya jagung begitu, dan penanaman jagung ini ditanam di polybag karena di Gunung Mas tidak mungkin tumbuh jagung. Tanggapannya Mas Aji? Ya betul, dan itu juga sudah publicly rilis gitu ya. Jadi banyak banget berita-berita yang sudah mengabarkan itu gitu. Itu yang tadi saya sebutkan maksudnya di depan gitu. Jadi seandainya pun memang berhasil dan diucapkan berhasil, kita bisa terima gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil dan ditutup-tutupi untuk menjadi berhasil, itu kan menjadi kebohongan publik dan akan bahaya untuk publik ketika tadi diajarkan bahwa sebenarnya sesuatu yang tidak terjadi dan itu dibuat seakan-akan itu berhasil gitu. Itu Mbak. Jadi mungkin kita perlu lebih detail terhadap data gitu ya, dan datanya pun jangan data yang tidak valid gitu. Jadi kita harus terbiasa terutama sebagai anak-anak muda kalau kita berbicara tentang data yang sebenarnya data yang valid gitu Mbak. Oke, baik. Tapi ini sebenarnya memang substansi ini memang harusnya dijelaskan dalam debat kemarin begitu ya. Tapi apakah substansi ini nantinya, kita masih ada jeda
beberapa minggu lagi gitu ya untuk debat terakhir. Apakah debat dengan formasi atau format gimmick ini harus dipertahankan atau nanti debat selanjutnya ini harus menekankan substansi yang lebih dalam lagi, Mas Aji? Ya, harus Mbak. Ini karena ini kita kesempatan kita dari tiga tim pemenangan yang berbeda dan kita anak-anak muda, harusnya kita juga punya suara yang cukup kuat di dalam tim pemenangan kita masing-masing. Kita harus memaksa itu terjadi, gitu. Jadi jangan korbankan publik, terutama anak-anak muda Indonesia, kita korbankan hanya untuk sesuatu yang tidak substantif. Jadi perlu justru harus semakin di debat yang terakhir ini udah debat yang dan debatnya juga debat capres gitu ya. Di sini kita akan melihat seberapa baik kualitas dari presiden kita. Jadi yuk bersama-sama kita naikkan level capres kita masing-masing dengan diskusi yang lebih substantif. Baik, tentunya. Tapi ini kalau kemarin kita lihat juga gitu, Mas Aji, ini kita balik lagi soal bagaimana sebenarnya harusnya substansi ini disampaikan begitu ya dalam debat dan ya sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan begitu. Jangan hanya soal saling sindir dan soal menampilkan gimmick-gimmick. Tapi ini serangan-serangan seperti ini, apakah ada seperti balasan-balasan gitu, Mas Aji? Karena yang di debat sebelumnya misalnya salah satu paslon diserang, sekarang ada dibalas gimmick lagi, sindir-sindiran lagi. Mas Aji ngelihatnya gimana? Ya, pasti ada lah ya. Tadi kayak kalau saya juga sebutkan di depan sebenarnya saling sindir, saling serang itu kan bumbu-bumbu dari debat. Dan karena debat pun kan it's a show gitu kan, nggak masalah asalkan di level yang memang kadarnya tidak berlebihan gitu. Jadi maksud saya bukan berarti tidak boleh ada show, tidak boleh ada gimmick, itu boleh-boleh saja. Yang penting asalkan substansinya tetap menjadi hal yang utama gitu. Dan tadi ketika menyerang, jangan menyerangnya itu dengan gimmicknya, tapi seranglah dengan datanya. Jadi akhirnya kan enak ya Mbak diskusinya gitu. Diskusinya jadi lebih hidup gitu. Oke, karena memang serangan dengan gimmick dampaknya juga negatif gitu ya. Ke beberapa survei sentimen negatif juga cukup tinggi, apalagi terkait dengan sikap dari Mas Gibran begitu yang dianggap tidak sopan atau tidak beretika begitu. Lalu Bang Billy, menurut Anda pentingkah sentimen-sentimen setelah debat ini, apakah nanti akan mempengaruhi pemilih? Baik, kami kan tentu berkaca dengan beberapa riset ya, baik itu yang sudah dilakukan lewat media sosial ataupun secara internal kita melakukan. Misalkan saya kutip dari Drone itu ya, bahwa tone yang positif itu mengarah ke kami di 01 dan 03, dan banyak yang menyayangkan dengan aksi-aksi yang kemarin justru menimbulkan tone negatif di paslon 02. Dan kita perlu melihat bahwa ke depan tinggal satu sisa debat, cawapres sudah selesai, dan tentu selain kita mengedepankan gagasan-gagasan tentang subtema yang berbeda yang akan dibahas di debat terakhir, tapi kita harus tidak lupa bahwa akan ada pesan persatuan, di mana setelah debat itu kita akan melakukan sisa masa kampanye dan kemudian kita akan melakukan pemilihan suara. Tentu setelah itu kita kembali lagi sebagai suatu bangsa. Dan kami mempercayai juga bahwa narasi-narasi tentang satu putaran untuk menghemat anggaran itu sudah nggak lagi relevan. Karena kita melihatnya bahwa berapapun untuk demokrasi kita naik keras, tentu ada harga yang harus dibayar. Dan jika narasi-narasi itu terus diangkat, tentu kita akan mengecampingkan. Dan itu kan kita lihat gimmick yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Jadi kita ingin nanti debat kelima sama dengan Mas Aji tadi lebih substantif, tidak ada lagi gimmick-gimmick yang tidak perlu, dan diselesaikan di debat. Satu lagi Mbak Zila, jangan sampai kita mengundang paslon lain untuk berdebat atau ngopi di tempat yang lain, ataupun dengan argumen-argumen lagi, misalkan waktunya nggak cukup untuk menjelaskan data dan lain sebagainya. Jadi kita patut menunggu debat kelima nanti sebagai debat penutup yang cukup seru dan dinantikan publik. Oke, Mas Aji, seberapa besar pengaruhnya atau dampaknya efek debat ini dan elektabilitas terhadap pemilih muda? Ya, sangat besar ya Mbak. Sepakat juga tadi dengan Bang Billy, sentimen positif dari beberapa laporan, terutama juga yang kami baca juga dari Kompas gitu ya.
Prof Mahfud dari debat tadi malam itu yang tertinggi gitu. Dan kita lihat pun juga ada pergeseran gitu ya dengan adanya debat 3, debat 4 itu terlihat sekali pergeseran terutama dari 02 itu ke 03 terutama ke Prof Mahfud dan Pak Ganjar gitu. Jadi sepakat untuk debat yang kelima terutama karena debat kelima ini berbicara juga tentang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan. Jadi ini akan sangat-sangat penting sekali untuk anak-anak muda. Jadi jangan sampai kembali kita korbankan hal yang sangat penting karena ini adalah hal utama untuk pengembangan Indonesia akan kita korbankan kembali untuk gimmick-gimmick lagi. Oke, baik. Jadi intinya tone positif berdampak begitu ya, berpengaruh terhadap pemilih, menentukan sikap pemilih, Mbak Roro. Tapi kalau kita lihat di sosial media pasca debat banyak juga sentimen negatif terhadap Mas Gibran begitu ya. Dan ini, tapi kalau kita lihat pasangan calon nomor urut 2 percaya diri begitu bahwa ini tidak akan berpengaruh. Jadi gini Mbak, saya ingin stressing terlebih dahulu bahwa kita bicara data bukan gimmick ya. Karena kalau kita simak dari awal hingga akhir, banyak sekali data yang dipaparkan. Termasuk bagaimana itu potensi energi terbarukan kita di Indonesia yang berada di kisaran 3.600 sekian gigawatt. Di mana realisasinya baru 0,35%. Banyak sekali data-data lainnya yang dilontarkan. Jadi tolong kita fokus terhadap kenyataannya seperti apa kemarin. Lalu kemudian yang kedua, ini berbasis data juga ya dari beberapa media yang kemudian melakukan survei terkait paslon favorit kalian usai debat selesai. Dan mudah-mudahan ini juga justru efek dari debat kemarin juga itu berada di Mas Gibran dan tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi kami berharap bahwa saya sepakat intinya adalah bagaimana kita tetap fokus ke substansi. Karena toh apapun kita memikirkan bagaimana masa depan bangsa. Ini bukan sesuatu hal yang receh, tapi sesuatu hal yang serius dan harus kita betul-betul pikirkan bagaimana untuk bisa lebih baik lagi negara kita. Lalu kemudian kembali lagi bahwa gentlemaness-nya Mas Gibran ya dengan mengakui bahwa ada faktor-faktor yang mungkin gagal di lumbung pangan kita, food estate kita, tetapi ada beberapa hal lainnya yang successful. Mengingat bahwa ini adalah sesuatu hal yang berproses, butuh lebih dari 3 tahun untuk melihat bagaimana progresnya. Lalu kemudian mana yang gagal, mana yang benar, lalu kemudian dari situlah kita berbenah. Itu bagian dari hidup, Mbak. Kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari hal-hal yang mungkin harus kita sempurnakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bukan hanya untuk Kementerian Pertahanan, tetapi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Kementerian PUPR. Ya, itu juga merupakan dan juga Kementerian Pertanian tentunya sebagai leading sektor. Marilah kita berkaca gitu, bagaimana kita bisa berbenah, bagaimana kita bisa lebih produktif lagi dan lebih baik lagi kerjanya di kemudian hari. Oke. Terakhir Mas Haji dan Mas Billy, kita ke Mas Billy dulu kali ya. Mas Billy, kalau tadi Mas sudah dijelaskan juga bahwa ini bukan soal etika tapi soal substansi gitu ya dari Mbak Roro tadi. Tapi ketika lihat debat kemarin, Gibran diklaim sebagai representasinya anak muda. Benar nggak sih kalau sikapnya kayak gitu, Bang Billy? Ya, kalau ditanya secara personal ke saya, tentu saya tidak sepakat. Karena tentu kan kita harus mengedepankan adab daripada ilmu. Dan apa yang ditampilkan tentu merepresentasikan juga. Meskipun salaman juga pun kan kita bisa anggap itu sebagai gimmick juga ya. Setelah gimmick negatif kemudian ditutup dengan gimmick yang positif. Dan saya rasa juga tentang apa yang dilakukan itu kita belum berbicara tentang benar atau salah. Tapi kan itu kita membicarakan tentang patut atau tidak. Yes. Mas Gibran ini seorang calon wakil presiden, terus kemudian wali kota Solo. Apakah patut menampilkan hal seperti itu di depan publik? Dan biarlah publik yang menilai apakah memang apa yang dilakukan Mas Gibran kemarin itu memang patut dan harus dilakukan di forum yang sebegitu mulia. Dan tentu biarlah publik yang menilai dengan semua yang ada beredar, baik itu tren sentimen ataupun percakapan di sosial media. Saya rasa juga tanpa saya jelaskan semua orang bisa menilai hal tersebut. Mas Haji, silakan. Ya, sepakat dengan Bang Billy. Jadi biarlah kita melihat apa yang
publik ucapkan gitu ya. Jadi yang berbicara ini bukan hanya saya atau teman-teman dari Paslon 03, mungkin juga dari teman-teman Paslon 01, tapi tokoh-tokoh muda gitu. Jadi coba kita dengarkan suara-suara publik yang memang sedang santer dalam tadi malam sampai hari ini masih terus bergulir gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh yang biasanya jarang berbicara pun kemarin sampai angkat bicara gitu ya, karena saking kelewatannya gitu. Harusnya tidak seperti itu kejadiannya gitu. Jadi sebagai anak muda kita harus benar-benar menunjukkan bahwa anak muda itu bisa beradab tadi seperti yang Bang Billy sampaikan gitu. Ini beliau Prof. Mahfud dan Caimin juga beliau berdua adalah memang juga tokoh-tokoh yang sudah lama bergerak di bidang politik dan beliau juga tokoh di Indonesia. Gitu. Tidak selayaknya mereka diperlakukan seperti itu. Jadi bersama-sama kita anak-anak muda harusnya kita lebih menunjukkan lagi bagaimana sih sebenarnya ketika kita berbicara dengan para pakar, gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan level diskusinya dengan mereka, bagaimana supaya diskusinya bisa sama dengan mereka, gitu. Jadi bukan dengan memancing kata-kata baru yang mungkin bahkan mengucapkannya saja tidak jelas gitu ya. Bagaimana mungkin para pakar bisa menjawab juga dengan jelas gitu. Makanya kemarin Prof. Mahfud sempat ada satu sesi yang kayak ini tidak layak untuk dijawab gitu. Karena memang tidak seharusnya ini diskusi calon wakil presiden gitu ya, bukan kuis tanya jawab gitu kan gitu. Tidak di level ini seharusnya level diskusi calon wakil presiden. Gitu. Baik, berarti kita sepakat bahwa debat seharusnya diisi atau menyampaikan gagasan, substansi daripada menampilkan gimmick-gimmick belaka. Baik, terima kasih juru bicara Timnas Anies Mohaimin Billy David Nero Tumelina, juru bicara TKN Prabowo Gibran Dian Roro Esti, dan Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud Darmaji Suradika telah bergabung di Sindo Prime. Terima kasih kakak-kakak, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih.